Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Jamil. Saya adalah mahasiswa program studi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengantar manajemen strategik di mata kuliah manajemen strategik. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting mulai dari pengertian, prinsip-prinsip, proses, karakteristik, hingga faktor-faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategik ini. Check this out. Baiklah, pada mata kuliah manajemen strategik ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengantar manajemen strategik. Yang ingin saya bahas pertama itu adalah pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan strategik adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai penyusunan suatu cara agar tujuan dapat dicapai. Dari berbagai pengertian manajemen yang dijabarkan oleh para pakar atau para ahli, dapat ditemukan suatu kesamaan pola pikir bahwasanya manajemen strategik itu merupakan ilmu yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan organisasi secara strategis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua ada prinsip-prinsip manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Manajemen strategik merupakan salah satu cara untuk merealisasikan perubahan dalam organisasi. Ada 3 hal yang mendasar tentang manajemen strategik, yaitu yang pertama adalah pengembangan manajemen strategik. Pengembangan manajemen strategik ini meliputi pembuatan strategi yang pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, identifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan, penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi. Yang kedua ada penerapan strategi yang meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Yang ketiga ada tingkatan dalam manajemen strategik. Strategik merupakan suatu konsep yang komprehensif, dapat diformulasikan serta diterapkan pada berbagai macam tingkatan dalam organisasi dan aktivitas bisnis. Pada pembahasan ketiga yaitu proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik adalah serangkaian penuh komitmen, keputusan dan tindakan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh hasil di atas rata-rata. Rangkaian proses penyusunan manajemen strategi dapat dilihat pada beberapa manajemen operasional yang dikembangkan oleh para ahli. Beberapa manajemen operasional yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah proses awal dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Yang kedua ada formulasi strategi. Fokus utama formulasi strategi adalah bagaimana menyesuaikan diri agar dapat lebih baik dan lebih cepat bereaksi dibandingkan pesaing dalam persaingan yang ada. Yang ketiga ada implementasi strategi. Agar penerapan strategi organisasi dapat berhasil dengan baik, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berkembang dan bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga ada pengendalian strategi. Merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengimplementasian proses manajemen strategi. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik manajemen strategik. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas organisasional. Manajemen strategik bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dapat digunakan secara optimal agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang kedua ada berorientasi ke arah jangka panjang. Ciri utama manajemen strategik adalah fokus pada masa depan organisasi, bukan hanya hasil jangka pendek. Proses ini melibatkan penetapan visi, misi,
dan sasaran jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Yang ketiga, ada organisasi selalu mempertahankan kinerja atau kondisi yang ingin dicapai. Manajemen strategik tidak berhenti pada tahap perumusan strategi, tetapi juga menekankan pada pelaksanaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Yang keempat, ada manajemen strategik yang berkenaan dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Karena menyangkut arah dan masa depan organisasi, manajemen strategik menjadi tanggung jawab utama oleh manajemen puncak. Mereka memiliki wewenang untuk membuat keputusan strategis seperti inovasi, alokasi sumber daya, dan perubahan struktur organisasi. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategik. Yang pertama ada tipe dan struktur organisasi. Tipe serta struktur organisasi sangat menentukan bagaimana strategi akan dijalankan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan strategi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif. Yang kedua, ada gaya manajerial. Setiap pemimpin memiliki gaya manajemen yang berbeda-beda. Ada yang bersifat partisipatif, demokratis, otoriter, atau delegatif. Gaya kepemimpinan ini akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan strategik dan pelaksanaannya di lapangan. Yang ketiga, ada kompleksitas lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakupi faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, politik. Semakin kompleks dan dinamis lingkungan eksternal, semakin sulit organisasi mempertahankan stabilitas strategi. Karena itu, manajemen strategik harus selalu melakukan analisis lingkungan secara berkala agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan luar. Yang keempat, ada kompleksitas proses produksi. Tingkat kerumitan dalam proses produksi atau penyediaan layanan juga berpengaruh terhadap manajemen strategik. Organisasi dengan proses produksi yang rumit akan lebih membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan kontrol yang lebih cermat. Terakhir, ada hakikat permasalahan yang dihadapi. Setiap organisasi menghadapi masalah yang berbeda, mulai dari keuangan, sumber daya manusia, hingga persaingan pasar. Jenis, tingkatan, dan kesulitan masalah tersebut mempengaruhi cara manajemen menyusun strategi. Oleh karena itu, kemampuan mengenali dan mengelola permasalahan menjadi bagian penting dalam keberhasilan manajemen strategi. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi pengantar manajemen strategik di mata kuliah manajemen strategik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya strategi dalam manajemen organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.